Baik Mas Kentut dengan Pak Pariman kita lanjut untuk perbincangan kita sampai kepada ngelakoni tadi Mas. Itu ada istilah Jawa Mas. Ngelakoni itu tujuan utamanya adalah untuk menenangkan diri, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa, entah itu agamanya apapun. Nah tadi sampai kepada kungkum, kemudian apa ya Mas Kentut dan terakhir tepung rame, kungkum, banyak sekali. Laku-laku, tapi gini loh Pak, yang pertama itu penyunan, dan yang satu haji, memperoleh haji itu lain. Oh, sama-sama ngelakuin pusaka itu haji kekuatan dari tenaga dalam itu lain. Gitu loh, haji apa ada. Pak Pariman itu bisa nama. Jadi kan penenangan diri lah. Iya. Itu namanya kalau tirakat itu dengan didasari dari kemauan ingin perintah petunjuk kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istilahnya paling Gusti Allah sing arep maringi petunjuk itu bukan diminta, tapi akan diberi suatu petunjuk apa. Asal manusia itu mau mendekatkan diri benar-benar dilambari itu tadi dengan kekuatan untuk tidak makan, banyak melek, itu nanti akan mendapatkan suatu, kalau orang Jawa namanya tayung atau ya itu namanya tayung itu ya semacam petunjuk, seperti kita itu banyak dalam layak yang alim setengah tidur dari tidak kita memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekarang kita selalu memohon terus istighfar juga, kita memohon petunjuk ya Allah, berikanlah petunjuk dalam kehidupan saya itu apa yang harus saya lakukan, pekerjaan apa agar saya itu mendapat keselamatan dunia itu keselamatan menurutku akan bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarga dan orang lain. Jadi keselamatan bukannya untuk diri sendiri saya. Kalau hanya untuk diri sendiri bukan keselamatan yang sejati. Oke Mas, sampai sini. Nyuwun sewu niki saya bertanya. Mas Kentut dengan Pak Pariman sudah berapa lama? Ya artinya mulai semacam tadi ngelakoni tadi. Saya kalau ngelakoni ya pernah gitu ya. Pernah? Berapa lama ya? Oh enggak ya. Enggak bisa. Sampai sekarang? Ya itu apa ya? Gimana ya? Laku tuh enggak boleh dipamer-pamer gitu. Oh iya. Berdoa, dermawan tuh orang Jawa namanya kan kebatinan toh. Kebatinan itu enggak boleh sebenarnya itu larangan enggak diikrarkan ini saya enggak boleh. Oh iya. Menjadi abre. Ngoten Mas. Namanya kebatinan. Iya, itu ada dua versi itu. Namanya kita nularkan sama di itu kalau kita jobrol di perampatan di pasar-pasar itu namanya istilahnya bibir. Bibir atau takabur bisa. Tapi kalau sesuatu hal yang intinya untuk itu tadi, namanya orang selamat itu bukannya hanya mengucapkan suatu petunjuk atau merupakan mencegah kendoliman, itu juga suatu unsur keselamatan. Jadi dono suara memberikan petuah, janganlah kamu mencuri, itu larangan. Itu kan juga menyelamatkan, jangan sampai kalau mencuri nanti kena hukuman. Itu contohnya seperti itu. Oke. Jadi kan dono. Mas Kentut sama Mas Pariman ini sudah sampai kepada akhir pembicaraan. Apakah ada semacam tanda kutip Mas, guru Mas Kentut dulu? Ya ada. Itu orang tua atau mbah atau siapa? Ya, orang lain, tapi ya orang lain. Ya ada yang mesti ada yang membimbing. Yang membimbing ya. Tentang ya. Dulu saya juga pernah istilah bergurunya istilah bukan itu sambil minta petuah kepada orang-orang tua, kepada yang lebih sepuh, itu minta itu ulang-ulang atau saran-saran dari orang-orang mbah-mbah dia ini yang dulu itu bisa menguripi anak sak keluarga iso
berhasil itu gimana caranya. Kita minta jadi tidak secara langsung itu kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu nasihat-nasihat itu kita saring mana yang baik atau yang mampu kita laksanakan kita laksanakan. Misalkan untuk kamu itu melekan, kamu berpuasa itu ada yang menyalahkan. Ini contoh lokal dalam arti Mas, ini kita menjurus ke ini saya. Dulu orang tua saya Pak Sastro juga itu Mas itu ingin tahu. Kemudian juga nggak cari sini tentu. Dan orang tua semua hampir di Galmadi ketika itu saat itu, saya yakin ya semacam melakoni gitu. Saya yakin itu karena apa? Ketika kita sudah dewasa dan ini kita bisa merasakan bahwa jeripaya orang tua walaupun petani, tetapi mungkin ya dibarengi dengan itu ya Mas ya. Akhirnya anak-anak juga bisa terangkat dan semuanya mendapat dari Allah untuk bisa mencapai kebahagiaan. Ini tema lain lagi Mas. Ini sedikit agak mistik ya. Minta maaf. Saya yakin tidak masalah. Ada tempat-tempat tertentu yang katanya itu angker. Menurut sampean apa Mas? Khusus di Galmadi mau enggak usah kemana-mana. Ya, apakah itu makhluk-makhluk astral itu ada enggak? Itu kok ya. Jadi kalau ini maaf saya Ya ada apa? menerangkan orang menerangkan yang saya bukan Ustaz. Jadi baik itu orang Jawa atau itu di dunia ini ada dunia lain, ada ya kan yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa. Tapi percaya atau tidak itu ada yang namanya minyak jayeng katon, kisah jayeng kan orang ini satunya teman kalau dileletkan ini tahu Dibuka auranya katanya. ya sudah dikasih dan berapa Maksudnya orangnya misalnya saya dibuka terus saya bisa melihat makhluk itu. bisa Begitu Mas Pak Rima? saya punya bisa Pengalaman Pak Rima? Kalau saya masalah hitam karena gaib itu manusia hanya diberi kecil saja, tidak bisa menguasai seluruhnya. Manusia itu hanya sebagian kecil saja tentang kegaiban. Misalkan kalau kita pergi ke suatu tempat itu dan pada siang hari atau pagi hari lebih-lebih malam di suatu tempat. Kalau saya biasanya itu ada gitok yang menggiring, nah, itu bulu kudu berdiri. Nah, berarti ada suatu gaib yang lewat. Paling tidak di tempat itu ada gaib yang lewat itu, dengan gitu tanda. Jadi kita tidak bisa melihat kasat mata. Kalau gaib itu memang itu namanya setan itu Ya, juga itu kan ciptaan di dalam juga, ya. Alkitab kepercayaan saya Al-Quran itu kan sudah jelas dikatakan ada jin, ada namanya setan. Percaya Itu memang kita percaya Mas. tapi kita kan tidak pernah tahu tidak kita tahu. Ya dan kita tidak Setan mau itu seperti mencoba apa kan kepada kita. hal-hal semacam itu karena jadi yang namanya angker mungkin seperti kedua atau seperti apakah itu setan kan belum bisa atau diponis oh itu setan itu seperti itu kan tidak maaf loh tidak betul tidak terlalu jelas kita sampai sekarang. iya kan ya, Sampai sekarang. Tapi pernah Mas Kentut menyaksikan makhluk seperti itu secara kasat mata? ya pernah Pernah ya Mas? pernah itu kan pengalaman diri sendiri diceritakan lah mungkin Ya. sing percaya sing ora Tapi pernah ya Mas? pernah saya pernah Mas Pariman pernah? Kalau saya semacam melihat barang istilahnya barang namanya Sering setengah sekali. lalu setengah ing alu itu cuma satu kali. Saya di perempatan Galmadi dengan melihat di tengah malam itu seperti saya itu yang saya duduk itu ularnya besarnya Cagak. tiang ini yang itu pernah. Di perempatan Galmadi? Iya, alay Pak, tapi cuman ya kita istighfar aja namanya. Itu berapa lama Mas? Detik? Hanya detikan sekejap mata aja karena kita cuma kita istighfar. Itu ketika sampean melakukan apa? ya sering melekan. Biasanya kan sering melekan. Dengan dibarengi dengan luwe. Dibarengi dengan puasa. Itu. Nah, kalau sering kita itu sujud, bukan sering ya. Pernah mungkin 3 kali saya melakukan pas sholat malam itu sujud ada lingkaran cahaya di
sajadah itu ada fakultas itu Raja Cahaya itu atau pada waktu kita itu sebetulnya memejamkan mata itu ada cahaya semacam ada pokoknya seperti di luar nalar itu pernah mengalami seperti itu tapi itu kalau banyak kita itu berdoa selalu itu mengurangi makan lah kalau kita itu setiap bulan itu sampai sekarang saya masih mengurangi makan kan minimal 3 hari 1 bulan kalau kadang-kadang juga dengan kemis ya lain-lain lah macam-macam usaha sunnah. Ini yang terakhir untuk menutup Mas karena waktunya sudah cukup kurang lebih sekitar 30 menit. Yang terakhir nih mungkin agak sedikit ya enggak tahu ada apakah diceritakan boleh atau enggak di tempat-tempat Gamati ini kan lokal Gamati ini saya nanti kan terkait dengan video itu yang secara apakah ada tempat-tempat khusus Mas ini yang diangkat angker iya enggak apa-apa diceritakan. kalau saya tidak pernah saya belum pernah menjumpai Di Gamati ya betul itu saya belum pernah 1 kali pun belum pernah. Padahal saya tuh sabarnya kan sawah betul tiap malam jam 12 jam 1 sampai keliling-keliling itu. Mas Pariman itu tadi tempat yang wirid atau angker itu biasanya kalau saya ke suatu tempat siang hari kok ada bulu-bulu jadi berarti di situ adalah ada cuma itu saya berarti berasa saya itu kan seperti orang itu. punya orang kalau dia apa kok karunia khusus Mas? saya mengalirkan air itu kan malam nggak pernah hanya belum pernah mungkin pertanda dari Allah lah apakah daerah di situ itu ada istilah alus kita banyak itu Ya. untuk memohon pertolongan kepada Allah di situ itu ada tempatnya. kalau di luar Gamati saya Sering pernah Mas? nah banyak Nah, terus pusaka-pusaka macam keris, tombak dan sebagainya itu menurut Mas Teguh dan Mas Pariman sebagai spiritualis ya dengan pengamat budaya itu dikaitkan dengan hal itu sama percaya? kalau pusaka itu kepercayaan nilai Ya. saya sekalipun tidak percaya sedikit pun tidak percaya dengan ya namanya kan misalnya wah kita arah ini kan yang misalnya ya pohon itu atau kuburan ini ada pusakanya kalau saya itu yang ambil itu siapa yang melihat itu yang ya maaf ya ini mungkin Ya. permainan ya bisa Permainan begitu. ya permainan Justru dimainkan oleh jin, setan tadi. bukan karena dia punya ilmu bisa Oh, Pak Parim. tapi kalau gini maaf ya saya teruskan kalau pusaka itu memang benar-benar sudah ada gini artinya wujudnya ada itu saya bisa menebak ini buatan tahun berapa punya siapa itu saya tahu karena saya mempelajari ilmu dubung atau keris nah, sekarang malah ada prodi di STS itu program studi Khusus kerisologi yang di Ambo Pak Dokter Oh, itu ada pelajaran itu. ada patung keris Ketika kuliah itu ada. saya ada tapi misalnya di Widya Mataram Universitas Widya Mataram dia di sana ada mata kuliah wajib yang namanya Mataramologi setiap mahasiswa yang ada di situ tetap kena itu yang Muhammadiyah punya Muhammadiyah gitu Oh, itu mata kuliah wajib. Oke, Mas Tonton. Ya. Konten terakhir. Kalau saya ya itu masalah pusaka itu saya ini singkat aja mengambil contoh pusaka keris yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Kenapa dengan satu kerisnya Diponegoro itu istilahnya membuat kekuatannya membuat orang-orang Belanda itu takut. Dalam riwayat kan takut. Karena memang kalau sudah dikendaki oleh Allah, dikendaki oleh Yang Maha Kuasa itu
energi atau kekuatan itu dilewatkan kalau yang dikehendaki memang Berarti dari Allah memang itu kekuatan bisa itu dari terjadi. kekuatan barang kris Iya. itu dari Tuhan. Istilahnya memang dikehendaki dengan itu bisa saja terjadi seperti itu. Saya punya keyakinan. Tapi bukan kerisnya itu keris yang istilahnya kan bisa saja itu ada dua macam. Keris itu yang diminta dengan jin, ada yang meminta dari Tuhan. tergantung kita yang iya. yang megang itu kan bisa. Oke, untuk menutup acara ini pemirsa saya minta Mas Ketut untuk memberikan semacam penutup. Menurut Mas Ketut dan Mas Pariman sebagai pengamat budaya, budaya semacam itu apakah perlu dan wajib untuk dilestarikan? Ya kalau saya sebagai keturunan orang Jawa dan saya orang Jawa ya, secara saya aku memang itu Perlu. masih bukan kok dilestarikan ya, setidak-tidaknya diketahui lah. Diketahui. Iya diketahui. Bagi diri saya sendiri, yang lain monggo gitu loh. Mas Pariman. Kalau saya juga setuju karena jangan sampai meninggalkan atau melupakan sejarah budaya itu tetap budaya seperti itu. Cuman yang kurang tepat pada situasi generasi ke generasi kan ada perubahan. Jadi harus sepandai-pandai kita meluruskan. Oh ini yang benar, ini yang salah. Ini misalkan ini yang kekuatannya itu dari setan dan ini yang dari Allah, itu harus ada bagi para kita minta yaitu kita petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala atau para ulama-ulama harus yang meluruskan mana yang lebih tepat kita lestarikan dan mana kita buat sedikit-sedikit karena pergeseran generasi itu kan tetap bergeser terus. Ya. Oke, terima kasih Pak Ketut Susanto sebagai narasumber yang pertama dan Pak Pariman sebagai narasumber kedua, dan juga terima kasih kepada keluarga Pak Suwardi dan Pak Soro. Demikian pemirsa sekalian perbincangan khususnya tema pada malam hari ini, yaitu tema sentralnya itu tentang kebudayaan suku Jawa, dimana tadi kita berbicara masalah-masalah yang tadi sudah diceritakan Mas Ketut dan seterusnya. Saya bisa bersyukur sekali bahwa masih ada generasi Tegal Mati terutama keturunan Jawa asli dan masih menjunjung tinggi dalam tanda kutip menjunjung tinggi adat istiadat Jawa dan bisa menceritakan secara walaupun tidak sempurna, mohon maaf jika ada hal yang kurang, baik itu dari narasumber saya pertama Pak Ketut Susanto dan narasumber kedua Pak Pariman. Mungkin saja ada kekurangan-kekurangan yang tidak berkenan kepada panjenengan sedoyo. Atas nama Jawa Bayu Channel saya minta maaf, dan itu hanya menjadi sebuah cerita yang perlu diketahui anak-anak kita. Kiranya sejahtera, kemudian menguri-uri budaya Jawa itu tetap kita pertahankan dengan maksud apa yang saya lakukan untuk Desa Tegal Mati ini, sebuah film dokumenter nanti akan jadi, dan itu akan diserahkan kepada pihak kelurahan, Pak Lurah, untuk bisa mungkin pada saatnya tertentu bisa diputar bersama dan kita disaksikan oleh warga desa. Sekali lagi matur nuwun Pak Ketut, Pak Pariman, Pak Marti dan Mbak Solo, kiranya kesehatan tetap menyertai kita. Salam budaya, majulah Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Wis wengi men. Parah teko. Sing ngene kula mungkin berarti pedone kula set nyenengan. Nggih, mboten ana, mengke dikirim.